Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Arif Setiawan Eskom MJS IPM selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan skripsi dan laporan paper jurnal dengan judul penerapan Net Promoter Score atau NPS pada sistem Customer Relationship Management atau CRM untuk penjualan rumah PT Arto Podomoro Mulyo dengan anggota kelompok yaitu saya Muhammad Iqbal Pradana dengan NIM 202453017 dan teman saya Ananda Putri Agustina dengan NIM 202453026. Saya Sobur Batik NIM 2024-53024. Saya Anggi Zelia dengan NIM 2024-53028. Nanti sih Oke, kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Pada latar belakang, PT Arto Podomoro Mulyo merupakan pengembang perumahan Gria Ayu Residence. Persaingan di industri properti menuntut inovasi berkelanjutan, di mana kepuasan pelanggan merupakan kunci kesuksesan jangka panjang. Penerapan Net Promoter Score dan Customer Relationship Management dibutuhkan untuk menjaga loyalitas, memantau metrik kepuasan secara akurat, dan memacu peningkatan kualitas pelayanan perusahaan. Ada rumusan masalah dan batasan masalah. Rumusan masalahnya, bagaimana penerapan metode Net Promoter Score pada sistem Customer Relationship Management dapat membantu PT Arto Podomoro Mulyo dalam mengukur, memantau, dan meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan secara berkelanjutan. Pada batasan masalahnya, di antara lain, yang pertama menggunakan data pembelian pelanggan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Yang kedua, sistem menghasilkan informasi data perumahan, data pelanggan, perhitungan NPS dan laporan. Yang ketiga, kriteria NPS meliputi harga, lokasi, fasilitas dan kualitas. Dan yang terakhir, sistem dikembangkan berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Pada tujuan penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi penulis mengembangkan keterampilan analisis data dan pemecahan masalah serta memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar S1 Sistem Informasi. Bagi akademis diharapkan memperkaya studi keilmuan sistem informasi dan mengukur penerapan praktis dari teori perkuliahan dalam dunia bisnis. Dan bagi perusahaan menjadi panduan strategis berbasis data untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengidentifikasi faktor penentu kepuasan pelanggan secara akurat. Masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Pada konsep dasar NPS dan CRM, Net Promoter Score adalah metrik utama yang pengukuran loyalitas pelanggan. Rumus yang digunakan adalah presentase promoters dikurangi presentase detractors. Kategori penilaian dibagi menjadi 3. Yang pertama, promoters 9-10 sangat puas dan loyal. Yang kedua, pasif, penilaian 7-8 puas namun kurang antusias. Dan yang ketiga, detractors, penilaian 0-6 tidak puas dan rawan beralih. Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi komprehensif untuk mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan masa kini dan masa depan. Tujuannya adalah meningkatkan hubungan bisnis, memaksimalkan retensi pelanggan, mendorong pertumbuhan penjualan terarah, dan mengurangi churn pelanggan ke kompetitor. Pada metode pengembangan SDLC menggunakan metode waterfall, analisis dan desain, pengumpulan kebutuhan analisis dan desain merupakan pengumpulan kebutuhan pengguna, pembuatan blueprint dengan UML yaitu use case, activity, class, dan IRD. Implementasinya, konversi rancangan menjadi kode program, aplikasi berbasis web dibangun menggunakan bahasa PHP dan database MySQL. Dan testing dan maintenance, pengujian akhir menggunakan metode black box untuk memverifikasi di seluruh fungsi. Dilanjutkan proses pemeliharaan berkala.
Selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Objek dan metode pengembangan data yang dengan objek penelitian ini adalah PT atau Podomoro Mulyo Developer yang berdiri sejak 2021 berlokasi di Jepara, Jawa Tengah. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui metode observasi, pengisian skor NPS 0-10, serta wawancara mendalam untuk menggali alasan dibalik skor tersebut. Selanjutnya data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan dan dokumentasi laporan perusahaan yang relevan dengan transaksi jual beli. Selanjutnya analisa sistem terdahulu. Pemasaran tradisional. Pemasaran rumah oleh pihak marketing masih menggunakan distribusi brosur cetak yang minim jangkauan. Selanjutnya proses administrasi, negosiasi dan penyerahan dokumen persyaratan pelanggan diserahkan secara fisik ke administrasi yang memperlambat proses validasi berkas. Selanjutnya survei kepuasan konvensional. Pembuatan form penilaian dilakukan secara manual menggunakan kertas serta setelah proses jual beli selesai yang rentan hilang. Selanjutnya manajemen data lemah. Perekapan data transaksi dan keluhan belum terkomputerisasi menyulitkan direktur dalam pengambilan keputusan operasional. Selanjutnya perancangan arsitektur sistem. Ada use case diagram yang mendefinisikan akses untuk 4 aktor utama, yaitu admin, marketing, pelanggan, dan direktur dalam mengakses modul pendaftaran, transaksi, dan laporan. Selanjutnya ada activity dan sequence yang memetakan alur interaksi terperinci, flow of event, mulai dari proses autentikasi, login, pengelolaan perumahan hingga tahap pembayaran dan penilaian NPS. Selanjutnya ada diagram ERD dan relasi tabel, yaitu struktur basis data, entity relationship, mencakup tabel sentral seperti pengguna, perumahan, pesanan, pembayaran, serta tabel penilaian umpan balik. Selanjutnya lanjut pada bab 4 implementasi dan pembahasan. Implementasi antarmuka sistem terbagi menjadi 3, yaitu portal autentikasi, yaitu modul registrasi pelanggan baru dan halaman login multi-user yang membatasi hak akses secara dinamis sesuai role pengguna. Kemudian ada dashboard admin dan direktur, pusat kontrol untuk memantau data penjualan perumahan, menyetujui transaksi pembayaran, dan mencetak laporan periode bulanan. Selanjutnya, form penilaian NPS, fasilitas bagi pelanggan untuk memberikan rating numerik kepuasan dari 0 sampai 10, beserta ulasan tekstual usai transaksi dinyatakan rampung. Kemudian ada hasil black box testing, yaitu fitur yang diuji adalah 1. Halaman login dengan skenario pengujian input kredensial valid atau dari admin. Hasil yang diharapkan pengguna berhasil masuk ke dashboard utama sesuai hak akses, statusnya lulus. Yang kedua, fitur yang diuji registrasi dan pelanggan dengan skenario pengujian isi form dengan email yang belum terdaftar. Hasil yang diharapkan data disimpan dan sistem mengarahkan ke halaman login pelanggan dan statusnya adalah lulus. Yang ketiga, input penilaian NPS dengan skenario pengujian, submit rating kepuasan dan komentar evaluasi. Hasil yang diharapkan adalah penilaian tersimpan di database, muncul notifikasi sukses. Yang keempat, cetak laporan atau skenario pengujiannya, filter laporan penjualan berdasar periode tertentu. Hasil yang diharapkan, sistem menghasilkan file cetak laporan atau PDF sesuai kriteria periode. Kemudian ada bab 5, kesimpulan dan saran. Pada bab 5 terdiri dari kesimpulan penelitian, yaitu 1. Pengukuran Net Promoter Score atau NPS. Penerapan NPS di dalam CRM terbukti efektif memetakan loyalitas. Perusahaan kini mampu
mengklasifikasikan pelanggan menjadi promotor atau detektor secara real time, memberikan gambaran utuh untuk merancang perbaikan pelayanan yang tepat sasaran. Yang kedua, efisiensi sistem terpadu atau CRM. Digitalisasi informasi mengintegrasikan manajemen data pelanggan, transaksi penjualan, dan skor kepuasan dalam satu atap. Hal ini mereduksi kesalahan operasional konvensional serta mempermudah direktur dalam mengambil keputusan manajerial yang presisi. Kemudian terdapat saran pengembangan berdasarkan hasil analisis dan implementasi yang telah dilakukan. Terdapat 2 rekomendasi strategi bagi PT Arto Podomoro Mulyo ke depannya, yaitu pertama, eskalasi ke platform mobile. Sistem direkomendasikan untuk dikembangkan dalam wujud aplikasi mobile atau Android dan iOS guna memfasilitasi akses informasi properti yang lebih fleksibel dan instan bagi prospek pelanggan. Yang kedua, evaluasi berkelanjutan. Perusahaan disarankan untuk secara konsisten menindaklanjuti keluhan para detraktor yang terangkum pada dashboard NPS demi mempertahankan reputasi brand di mata publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai paper atau jurnal yang kita buat. Lanjut kita ke paper atau jurnalnya. Di sini kami menyusun jurnal yang mengikuti template resmi dari jurnal teknologi, jurnal ilmiah sistem informasi yang diterbitkan oleh Program Studi Sistem Informasi Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Unipdu Jombang dan terindeks Sinta serta Google Scholar. Di sini kita memuat judul implementasi Net Promoter Score pada sistem Customer Relationship Management untuk mendukung penjualan rumah di PT Arto Podomoro Mulyo. Dan penulisnya ada Muhammad Iqbal Pradana, Sobah Hoirul Latif, Ananda Putri Agustina, dan Anggi Dwi Babiselia. Judul ini kami susun untuk mencerminkan 3 unsur sesuai aturan template, yaitu metode yang digunakan Net Promoter Score, objek atau sistem yang dibangun atau CRM, dan tujuan penelitian untuk mendukung penjualan rumah di PT Arto Podomoro Mulyo. Judul ini terdiri dari 19 kata yang masih di bawah batas maksimal. Lanjut kita ke abstraknya. Di abstrak ini menjelaskan permasalahan, penilaian kepuasan pelanggan yang masih manual, solusi atau sistem CRM berbasis web dengan metode NPS, metode pengembangan dengan prototype atau UML, PHP MySQL, black box testing, dan hasil klasifikasi pelanggan, promoter atau pasif, detraktor dengan laporan evaluasi layanan. Pola yang sama diulang di abstrak bahasa Inggris karena template menyarankan 2 bahasa. Abstrak ini kami susun mengikuti pola masalah, solusi, metode, dan hasil sesuai arahan dari template, supaya pembaca yang hanya membaca abstrak tetap memahami keseluruhan inti penelitian tanpa perlu membaca seluruh isi artikel. Lanjut kita masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ini dibangun dengan alur. Yang pertama itu ada konteks umum industri properti dan pentingnya kepuasan pelanggan. Yang kedua, profil dan masalah yang spesifik PT Arto Podomoro Mulyo yang masih manual
Yang ketiga, menjelaskan konsep NPS sebagai metrik loyalitas. Yang keempat, potensi integrasi NPS ke CRM berbasis web didukung penelitian-penelitian yang sebelumnya. Dan yang kelima, penelitian gap penelitian dengan tujuan penelitian. Lanjut kita ke state of the art atau tinjauan penelitian terdahulu. Kami membagi tinjauan pustaka menjadi dua kelompok, yaitu penelitian yang menerapkan NPS secara mandiri di domain yang lain dan penelitian yang menerapkan CRM di industri properti tanpa NPS. Dari pemetaan ini terlihat bahwa belum ada penelitian yang menggabungkan keduanya secara langsung dalam satu sistem berbasis web khusus penjualan rumah, dan celah itulah yang menjadi kontribusi penelitian kami. Lanjut kita ke metode penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari 5 subbagian. Yang pertama ada model pengembangan SDLC waterfall yang digambarkan dalam gambar 1 ini. Yang kedua ada pengumpulan data. Yang ketiga ada analisis dan perancangan sistem. Dan yang ketiga ada perhitungan Net Promoter Score. Ada pengimplementasian sistem dan pengujian sistem. Kami memilih model waterfall karena kebutuhan sistem CRM NPS ini sudah didefinisikan dengan jelas sejak awal observasi, sehingga cocok dikembangkan dengan bertahap dan berurutan. Tanpa banyak perubahan rekrutmen di tengah jalan, setiap tahap kami akan mendokumentasikan rekrutmen dari wawancara, observasi langsung, dan perancangan pemakaian UML. Lanjut kita ke hasil dan pembahasan. Di bagian hasil dan pembahasan di sini ada tampilan antarmuka sistem. Pada bagian hasil ini kita tidak hanya menampilkan tangkapan layar sistem, tetapi menjelaskan fungsi setiap modul dan bagaimana modul tersebut menjawab permasalahan di pendahuluan. Pada bagian pembahasan ini kami membandingkan pendekatan dengan penelitian Benjum dan kawan-kawan 2022 yang menerapkan CRM pemakaian Tiger dengan perusahaan properti. Bedanya di sistem ini kami menggunakan model NPS yang dibangun langsung menyatu ke dalam sistem, bukan hanya sebagai add-on terpisah, sehingga proses klasifikasi pelanggan menjadi otomatis lebih real time. Lanjut kita ke kesimpulan. Kesimpulan ini kami merangkum beberapa poin, yaitu keberhasilan merancang dan mengimplementasikan sistem CRM atau NPS berbasis web untuk PT atau Podomoro Mulyo, hasil pengujian di Black Box 12 skenario yang seluruhnya sesuai harapan, serta saran pengembangan lanjutan versi mobile dan analitik berbasis AI untuk memprediksi tren NPS. Kesimpulan ini, kami tidak mengulang kalimat persis dari hasil dan pembahasan, melainkan menyimpulkan secara ringkas penyampaian penelitian dan menutup dengan saran pengembangan ke depan. Sesuai arahan template bahwa kesimpulan ini berupa dedikasi dari pembahasan, bukan sekedar salinan ulang. Selanjutnya di sini ada kontribusi penulis. Di bagian ini merinci pada peran masing-masing penulis sesuai standar credit atau contribution roles taxonomy. Muhammad Iqbal Pradana sebagai data curation atau investigation software. Sobah Hoirul Latif metodologi software. Ananda Putri Agustina sebagai data correlation format analyst, dan Anggi Dwi Pepicelia sebagai investigation dan rating. Di bagian kontribusi penulis ini penting secara etika publikasi karena menjelaskan secara transparan siapa yang mengerjakan apa, sehingga akuntabilitas keilmuan setiap anggota kelompok jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sini ada referensi atau daftar pustaka. Daftar pustaka ini memuat 16 referensi bergaya APA, terdiri dari jurnal nasional dan internasional terkait NPS dan CRM di antara Rel 2023 sebagai rujukan asal konsep NPS Daus 2024, Marco Louladakis dan kawan-kawan 2021, serta buku metodologi SDLC dan UML. Jumlah referensi ini sebanyak 16 sumber yang memenuhi syarat minimal 15 referensi pada template. Dengan rentan tahun, sebagian besar berada dalam 5-10 tahun terakhir sesuai arahan dari template untuk menjaga kemutakhiran rujukan. Kemudian, presentasi ini akan ditutup oleh moderator. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.